kan Satpol PP stigmanya nih kayak galak, tukang suka usul. iya, PKL gitu-gitu. Gimana itu Kak? Ya sebenarnya sih nggak galak sih. Dengan tugas Kakak yang sekarang Satpol PP dan di Damkar, didukung nggak? Atau sempat ada kayak kamu jangan di sini deh gitu? Udah menunjukkan bahwa wanita tuh bisa setara sama laki-laki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, masih dalam suasana Ramadan tapi tetap harus semangat, ya nggak Kak? Yoi, harus dong ya. Walaupun puasa, semangat kita harus tetap menggebu-gebu nih. Bener. Nah, kalau lemes-lemes, malu juga nih sama teteh-teteh yang ada di studio kita nih. Ini nih, selain semangat, dua wanita berparas cantik ini justru melakoni pekerjaan yang kebanyakan dilakukan oleh pria. Nah, walaupun kebanyakan dilakukan pria, tapi nggak nutup kemungkinan ini pekerjaan juga dilakukan sama perempuan. Nah, buktinya ada Kak Soraya dan Kak Yunita. Ya, halo Kak Soraya, Kak Yunita. Jadi Kak Soraya ini tuh dari Satpol PP dan Kak Yunita dari pemadam kebakaran. Siapa namanya? Kota Bogor ya. Yuk, Yunita. yuk. Ayo, tadi kan Yunika kan? Oh, bukan. Ini masih awal loh, masih awal. Lanjut. Oke. Tribuners, seperti yang kita lihat dari seragamnya, keduanya ini merupakan petugas Satpol PP dan Kota Bogor. Satpol PP Kota Bogor dan Damkar Kota Bogor. Nah, tapi nih Kak, boleh gak diinformasiin dong tugas dan jabatannya kakak-kakak ini nih sebagai apa nih di satu masing-masing nih? Ya, mungkin dari Kak Yunita dulu. Iya, boleh deh. Saya sebagai tugas saya di lapangan bisa sama di staf bisa. Oh, lapangan mana nih? Bola apa? Enggak. Oh, enggak. Maksudnya kayak ikut evakuasi, pemadaman. Oh, pernah juga evakuasi Iya. juga? Yang paling teringat tuh apa itu? Evakuasi apa tuh? Ada orang hanyut kayak gitu. Terus Terus evakuasi sarang tawon. Oh, ada singkatan nih Sarta ya? Iya, Oh sarang iya. tawon. baru tahu Evakuasi ya? ular juga. Oh lah. Oke. Lalu Kak, Kalau Soalnya Soraya sih sama juga di lapangan sama di staff juga. udah suaranya enak banget ya? iya. Lanjut. Kayak kalau di lapangan itu kayak ke PKL, terus kayak kalau misalkan di awal bulan itu kan kayak ada pensiunan yang ngambil dana pensiun gitu ya. Jadi kita yang apa sih namanya nyebrangin lansianya kayak gitu. Oh, iya. Terus kayak ke sekolahan. Kan kalau Covid ini kan udah jarang banget ke sekolah kan. Kalau awal-awal sebelum Covid itu kita ke sekolah kayak penyuluhan. Kayak gitu Kalau sih. Kak Soraya di Satpol PP udah berapa lama nih? Aku udah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Udah berkeluarga belum Kak Soraya? Aku udah punya anak 1. Wow, tapi masih semangat ya di Satpol PP. Ya. Mewakili pertanyaannya ya. Banyak penasaran soalnya. Ternyata udah punya anak 1. Cewek cowok? Alhamdulillah cewek. Cewek. Kalau Mbak Yunita Kenapa? masih single atau sudah berkeluarga? Masih single. Masih single. Tengah husband? Cocok tuh. Oke. Dari kakak ini, maksudnya udah lama gak sih kerja Kak Yunita ya, kerja di Damkar? Nah, kalau ada kebakaran itu juga pernah ikut juga tuh? Ikut juga. Oke. Yang paling saya ingat saat kebakaran di Lembah Ban di Gunung Putri, itu mengingatkan saya pada Kartini zaman dulu ya. Oke. Karena Kartini berhasil menunjukkan bahwa perempuan itu bisa menunjukkan kemampuannya yang dimilikinya itu yang lebih. Saat di kebakaran di Gunung Putri itu pertama kalinya saya terjun di sana. Oh, pertama kali langsung Iya, situ? pertama kali melawan api, aksi menyelamatkan penduduk setempat. Oh, jadi ada yang terjebak di bangunannya itu ya? Enggak juga, maksudnya kan karena asap tebal di Oh, sana, iya, api iya. kan besar sekali ya, luas lahan gitu, lahan besar. Nah di situ. Tahun berapa tuh, Teh? Itu tahun kemarin, Tahun bulan kemarin. Ramadan Di juga. Gunung Itu Putri? selama Wah, 1 minggu lebih. Itu 1 paling minggu lama. Iya, selama saya madamin api. Wah, itu kejadiannya malam, sore, pagi? Malam. Malam. Ada kesulitannya nggak sih kalau misalkan malam hari gitu? Ada, kan gelap ya. Hmm. Nah pasti ada rasa sesak, gelap, apalagi susah kan kita Iya, iya. buat cari si pusat apinya itu. Begadang tuh? Ya sampai pagi kayak gitu. Waduh. Begadang Ramadan juga ya waktu itu ya? Iya, Ramadan juga? Iya, bulan Ramadan. Di Gunung Putri? Iya. Jadinya rumahnya anak tuh. Cilengsi. Itu apa, pabrik ban ya? Iya. Pabrik ban. Limbah ban. Limbah Oh, limbah ban. ban. Iya, lahan limbah.
Waduh. Oke, nah sekarang Kak Soraya nih, apa Ya, sih ya. Kak pertimbangannya memutuskan untuk bergabung di Satpol PP? Nah itu tuh. Sebenarnya sih aku nggak kepikiran buat masuk di Pol PP sih sebenarnya. Cuman kayak udah jalannya aja ke situ gitu. Ah maksudnya gimana? Jalannya aja ke situ maksudnya gimana nih? Jadi tiba-tiba aja gitu kan, emang ada lowongan kan, aku kan nggak seangkatan sama yang lain gitu. Jadi kan aku jadi ada yang keluar, aku masuk gitu. Jadi pas ada lowongan itu aku langsung aja masuk gitu. Jadi nggak kepikiran buat niat buat masuk gitu dari awal. Tanpa pikir panjang tuh ya. Maksudnya kan sorry ya, kan Satpol PP stigmanya nih kayak Galak, tukang suka usul. iya, PKL gitu-gitu. Gimana itu Kak? Ya sebenarnya sih nggak galak sih. Kita kan kayak temanya kan humanis gitu. Jadi kayak kalau cewek sih lebih ke ibu-ibunya kalau PKL. Jadi kan kalau marah kan jadi sama kita gitu yang di pademin sama gitu. cewek gitu. Oh, ya. kalau PKL yang susah di itu kan kayak ibu-ibu nih, paling dielus kepalanya. Aduh, adek, jangan. Kayak gitu juga. Oh, itu juga. Nah, sekarang balik lagi Kak Yunita nih. Di Damkar juga nggak kalah serem juga sih kayaknya ya. Selama ini kan yang tergambar dari Damkar tuh kayak petugasnya nggak pernah pulang kalau lagi ada Jaya 65 istilahnya ya, Iya, kebakaran. 65. Nah itu gimana? Tetap pulang ke rumah apa pulang ke rumah siapa gitu? Pulang ke rumah dong. Gimana Kak? Rumah Bisa siapa? nggak? Kalau ada kayak kebakaran gitu, kita tetap di sana sampai padam. Padam tuh. Iya, kan pantang pulang sebelum api Oh, padam. iya. Jadi, Nah ini kenapa bisa jadi pemadam kebakaran? ingin menolong sesama sih. Tapi kan masih banyak yang lain. Bedanya itu di pemadam itu ya, Hmm. dari kayak Satpol PP kan langsung ke masyarakat, polisi gitu langsung ke masyarakat. Kalau kita langsung ke api, melawan Oh, api gitu melawan loh. api ya? Iya. Emang suka main Bedanya api itu ya? sih. Bedanya itu. Iya. Udah berapa lama nih kalian di masing-masing? Aku 1 tahun 3 bulan. Kakak? Aku 3 tahun. 3 tahun. Oh, udah cukup. Oke. Iya. Lanjut ke Kak Soraya nih, siapa yang nanya nih? Nah, tugas dan pekerjaan di Satpol PP kan dan Damkar ini juga nggak mudah kan? Iya, pasti. Nah, setahu saya tuh saat masuk ke staf kalian masing-masing tuh seleksinya udah kayak militer kan? Iya. Nah, itu basicnya juga kayak kurang lebih sama kayak militer kan? Tuh kuat tuh ngelakuin itu. Ya mau nggak mau harus kuat. Mau harus kuat. Kayak gimana sih? Kayak gimana? Sama kan ya? Istilahnya Tes sama. fisik gitu kayak Sama. lari, Tes fisik, terus oh. dia push up kayak Iya. gitu. Itu hampir berapa Sini. lama tuh? Sebelum sampai akhirnya diresmikan masuk gitu. Sekitar 2 mingguan sih. Iya. 2 minggu. Kalau Gitu ya. fisik sama kayak sehatnya gitu ya. Kuat tuh. Kuat. Kan abis itu juga ada diklat lagi gitu. Pendidikan latihan. Kalau Iya. diklat itu berapa lama? Kita saya kemarin 3 hari 4 hari, tapi 1 bulan di dinas Pol PP. Terus 3 hari 4 hari di Mars, Hotel Mars itu diklat Pol PP Damkar. Oh, bisa pindah-pindah gitu ya? Oh, digabung. Bisa ke Iya. Paldam, bisa ke Satpol PP juga? Kan tadinya kita gabung. Tadinya gabung kita. Oh. Tuh. Karena nasib bisa gak? Ya, itu karena nasib. Kayak gitu ya? Udah, lanjut. Iya. Oke, nah tugas pokoknya ini adalah penegak perda nih untuk Satpol PP ya. Perda itu apaan, Gi? Peraturan daerah. Oke. Oke, Lanjut. selalu berbenturan dengan pihak lain ya biasanya kan kalau misalkan lagi ngegusur atau apapun itu. Nah, upaya Kak Soraya untuk menghindari itu gimana sih? Kayak sosialisasi dulu sih sebenarnya. Sosialisasi. Jadi ada peringatan 1, 2, 3 baru kayak gitu. Keibuan dia yang tadi gue bilang, Iya, kalau dia bandel selus udah nih. kepalanya, kalau kurang Bu, timbang, besok buang kalau kurang. pindah ya Bu ya gitu ya. Kan nggak Iya. langsung Langsung Di- bergusur Gusur gitu. Iya. Oke. Ada SOP-nya ya. ya. Nah, orang tua dan keluarga gimana nih? Kakak-kakak kalian nih dengan tugas kakak yang sekarang Satpol PP dan di Damkar didukung nggak? Atau sempat ada kayak kamu jangan di sini deh gitu. Jadi pemain bola aja gitu atau apa gitu. Kayak laki-laki gitu ya. Iya. Gimana? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Sudah. Kayaknya dulu deh. Keluarga mendukung, Hmm. bangga sih punya anak yang berprofesi di Damkar gitu kan. Jarang gitu iya. wanita melawan api gitu. Hmm. Kayak evakuasi reptil kayak gitu-gitu. Nah, di situ bangga juga keluarga mendukung walaupun kayak baru pulang ke rumah terus ada kebakaran jadi harus tetap berangkat lagi karena kemauan sendiri. Oh, jadi Dari emang hati passion sendiri. gitu Iya, ya. passion sendiri. Kalau Kak Soraya gimana Ya, nih? sama sih di support. Support juga. Cuman ya mungkin
agak sedikit kasihan mungkin karena takutnya capek gitu. Iya sih. Dari pagi sampai malam gitu. Tapi Iya sih. pembagian tugas antara Satpol PP dan maksudnya Satpol PP laki-laki sama perempuan ada bedanya apa sama aja? Beda sih, Beda ya? beda. Oke. Aku sih Hmm. kadang di staff, kadang di lapangan kayak gitu. Kalau yang laki-lakinya Di lapangan terus. di lapangan terus Iya. oh gitu. Kalau pemadam juga sama kayak gitu. Sama. Oke. Ada yang di staff, yang perempuannya di staff, Mm-mm. tapi kadang ikut ke lapangan. Gitu. Kalau laki full di lapangan. Iya, kalau laki. Oke. Kalau lagi hektik banget baru bantuin juga ya BKO Iya, ya. nggak ada bedanya kalau udah tugas di lapangan. Gitu. Oke. Tapi kayak Yunita sekarang ini damkar tuh nggak melulu nanganin kebakaran aja ya kayak tadi ya dibilangin ya kayak apa Lepas bantuin cincin. lepas cincin, Iya. terus nangkep ular, Iya. terus macam-macam dah banyak banget nih. Ini kayak Yunita dulu kayak. Iya. Tadi tuh nggak panik tuh, maksudnya pernah kan gituin tadi ular tuh, evakuasi ular. Pasti panik awalnya, Hah? panik gimana cara Oh, nangannya, kayak gitu kan. Kita Hmm. langsung terjun ke lapangan gitu kan. Tapi emang sebelumnya kita dilatih dulu. Tapi pas udah terjun ke lapangan itu beda lagi. Dilatihnya mau ular juga. Iya, sama ular. Ular beneran tapi pas latihan? pakai apa sih yang solatif gitu Oh. mulutnya, nah jadi Oh, iya, aman iya, gitu iya. loh caranya gimana. Wah, iya Latihan. ya. Wah kacau juga ya. Saya pernah nggak sih gitu ada pengalaman kayak misalnya keserang tawon lah tadi gitu? Sa- Atau misalkan- Ada. Sarto. Iya, sarto tawon. Tahunnya itu ya. Iya, Nah. pasti ada aja. Tapi belum Belum pernah ya. Belum Jangan pernah sampai deh. kesengat. Jangan sampai. Jangan sampai lah. Jangan sampai deh. Tapi kalau misalnya kayak petugas-petugas yang lain yang perempuan di damkar Kota Bogor sendiri ada berapa? Ada berapa orang? Ada 3 orang. Ada 3 Serkandi. orang. Iya. Jadi masih sedikit ya. Tapi Masih sedikit. jadinya suatu kebanggaan tersendiri ya jadi bagian Iya. damkar cewek gitu ya. Tapi selain itu juga bisa bantuin orang move on dari yang patah hatinya gitu. Oh, bisa. Ini nggak memang. Dipatah multitask. Habis patah tulang, patah hati nih, patah hati nih. Kayak Nita nih, pernah nggak Kak ada yang jahilin itu kayak pura-pura minta tolong kebakaran ini itu kayak gitu? Taunya bohong. Ada. Biasanya. Serius? ada. Ya, biasanya. Jadi udah berangkat ke sana, Tanya enggak? nggak oh Biasanya. Itu gimana tuh ceritanya? Dia iseng aja gitu, pengen mungkin iseng. cari muka gitu, Cari mereka muka. gitu. Kurang tahu itu. Oke. Nah, saya ke Kak Soraya nih. Dan tadi kita kan bercanda mulu nih, Ge. Sekalian curhat aja dah. Nah, ini kan Hari Kartini nih. Nah, dengan Kartini kan dikenal dengan emansipasinya di zaman sekarang, masih perlu gak nih menurut Kak Soraya emansipasi wanita? Masih sih, tapi sekarang kayaknya udah setara sih cewek Udah sama setara. cowok. terus ini Jadi- kayak Yunita nih Kak Yunita, masih perlu nggak sih emansipasi wanita di zaman sekarang? Masih sih, tapi untuk masa kini ya udah apa sih? Udah menunjukkan bahwa wanita tuh bisa setara sama laki-laki gitu. Iya sih. Menunjukkan passionnya sendiri kayak gitu kan. Karyanya sendiri. Wanita itu bisa buat karya segala bidang, dalam segala bidang gitu kan. Bener. Ya. Oke, nah dari pandangan Kak Yunita nih, sampai sejauh mana wanita bisa mengambil peran laki-laki? Sampai mungkin sampai kapanpun ya bisa, sampai kayak nggak di rumah jadi tukang masak aja, nggak mencuci aja, nggak mereproduksi aja gitu kan, sampai kapanpun bisa berkarya gitu. Untuk Betul, setuju. anak-anaknya juga Iya lagi. gitu. Bisa masak juga, bisa masak. Alhamdulillah dikit. Wah, saya nggak bisa berarti kalah sama wanita ya. Iya. Ya gitu juga. Kacau lu, Ge. Lemes banget puasa. Oke. Nah, lanjut ke Kak Soraya nih. Isu perempuan di Indonesia kita tahu kadang suka dikesampingkan nih, Kak, ya kan? Nah, kalau nggak rame di medsos, bisa kabur gitu aja dari kacamata Kak Soraya yang dialami atau yang pernah punya pengalaman gitu. Masih gak sih wanita dipandang kayak sebelah mata gitu? Tapi kadang kalau aku lagi di mobil Pol PP gitu yang baknya terbuka gitu, kadang suka diteriak-teriakin sih sama cowok. Get calling gitu ya. Ya kayak yang kasar-kasar. Sekarang kan udah ada itu tuh, undang-undangnya kan udah disahin tuh. Bisa Iya. laporin tuh. Iya. Jangan get calling lu. Oleh. Kacau, Oleh. Kalau Masa Kak sih kayak gitu? Yunita sendiri gimana? Sama karena wanita, jadi udah di belakang aja, baris belakang, kita yang di depan gitu, kadang gitu juga. Kalau misalnya kayak tetangga-tetangga gitu, tetangga sekitar atau warga-warga yang kayak Yang ngomong gitu gimana, masih ada aja. Masih ada aja Iya, ya. yang membandingkan gitu. berarti memang masih perlu ya emansipasi wanita ya. Betul. Walaupun sekarang udah lumayan sejajar ya Iya. cewek sama cowok.
Nah, Tribuners nih dengerin tuh tadi tuh. Kalau ada yang lihat Kak Yunita dan Kak Soraya lagi kerja, jangan dikit calling, semangatin. Betul. Minta nomornya kalau bisa. Bener. Oke, seperempuan yang tak kunjung selesai adalah pelecehan nih Kak Soraya. Bener banget. Kak Soraya dan Kak Yunita ini kan bisa dikatakan minoritas di tempat kerjanya ya. Tadi kan cuma 3 orang, kalau di Aku 16. 16 lumayan banyak. Tapi ya. lebih mayoritas laki-laki Iya ya? pasti ya. Oke. Oke, nah pernah mengalami nggak kayak apa namanya pelecehan gitu? Ya itu tadi yang Catcalling itu. Catcalling Iya, nggak sebatas kayak gitu, gitu-gitu. ya. Yang paling parah itu Iya. kalau dari Kak Soraya. Iya. Kalau Kak Yunita? Gak ada sih, paling kalau di lingkungan kita nih paling iseng-iseng aja kayak gitu, ada yang iseng. Karena Iseng gimana maksudnya? men- Catcalling juga atau kayak Fisik. sentuhan fisik gitu? Ya biasa ya gitu. karena merasa kayak gue laki banyak gitu. Kan mayoritas. Nah, Dan tipsnya nih, gitu. ya gue kagak gitu. Tipsnya nih dari Kak Soraya sama Kak Yunita nih cara menghadapi pria-pria yang catcalling, Iya. yang ya semacamnya Pokoknya itu. sebagai perempuan yang kerja di lingkungan minoritas cewek. Dari Kak Soraya deh. Ya kayak lebih tegas sih kalau Hmm. misalkan emang mereka nggak sopan ya tegur gitu. Nih Gitu kalau sih. Yunita Sama sih, harus lebih tegas lagi. Emang betul. Memperhatikan hal kecil. Kadang kan kita juga udah sopan, cuman kan laki-lakinya masih ngeyel ya. ngeyel. Lu jangan gitu Le. Ya lu gimana gitu tipsnya kan Udin lu kan juga perempuan. Ya, harus tegas. Ya gitu ya. Tapi nggak tegas ya, lapar ya. Ya mohon maaf. Nah, tapi sejauh ini udah nggak ada lagi ya bentuk-bentuk pelecehan kayak gitu. Apa masih juga terjadi gitu di lapangan? Gak ada. Masih sih kalau di dalam jalan gitu di mobil. Tapi kalau misalnya di tempat kerja udah Enggak nggak sih. ini ya. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Ada ini pesan-pesan buat hari Kartini. Ya untuk para perempuan-perempuan di sana yang mungkin punya cita-cita sama kayak Hmm. Kak Soraya, Kak Yunita. Ya. Pokoknya buat cewek-cewek di luar sana jangan takut buat berjuang, apalagi buat berjuang buat diri sendiri dan keluarga, dan jangan mau kalah sama cowok. Udah sih gitu aja. Nice. Nice. Kayak Nita, gokil. Perempuan sih hakikatnya ya, Heeh. perempuan Indonesia hakikatnya punya semangat juang yang tidak hanya untuk yang tadi saya bilang untuk jadi tukang Masak. cuci, masak, mereproduksi, tapi kita bisa nunjukin kelebihan kita, kemampuan kita yang kita miliki gitu loh. Terus sampai Kartini saat ini apa sih menunjukkan bahwa saya juga bisa bekerja di damkar, berprofesi ini sampai saat ini gitu loh. Mantap. Orang lu ya? Oke. Duh, seru banget ya tadi pesan-pesannya juga keren dari Kak Soraya, Kak Yunita. Terus pada pinter-pinter juga, ya kan, Cantik. cantik-cantik, kuat-kuat, ya kan. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita nih Kak. Harus berpisah. Padahal masih pengen ngobrol banyak nih, tapi ya udah terima kasih Kak Soraya, Kak Yunita udah mau Makasih, mampir Kak ke Soraya, studio Kak Yunita. Tribunnews Thank you banget. Bogor. Oke Tribuners, di hari Kartini ini kita kembali diingatkan betapa pentingnya peran seorang dalam kehidupan, peran perempuan dalam kehidupan. Namun, wanita juga kerap dipandang tak berdaya hingga acap kali mengalami penindasan. Ya, pemikiran kuno seperti itu sudah seharusnya tak lagi diterapkan dalam kehidupan saat ini ya, Kak Ya, Hussein ya. betul banget. Karena hidup di negara demokrasi penuh kedaulatan sudah semestinya membuat kita semua sadar apa itu arti saling menghargai. Ya, ada api lagi. Hormati perempuan pokoknya yang penting. Mantap. Sekian tayangan Ngobrol Bogor kali ini. Saya Rizky Oxben dan rekan saya. GG. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Semangat puasanya. puasanya.